Oke. Oke. Nah, untuk itu malam ini kita masuki kini ke pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10. Siapa yang mau presentasi malam ini? Saya Sat, Adi Sat. Adi sama siapa? Sama Megazen Sat. Adi sama Megazen. Megazen. Oke, ya. Apa judulnya? Topiknya? Formal assessment dan evaluasi ya? Ya, Sat, evaluasi dan asesmen. Informal assessment dan evaluasi. Oke. Ini sangat penting sekali, menarik sekali ini topiknya. Jadi dan informal. Oke. Nah, ini penting sekali, menarik sekali kalau kita sebagai guru. Nah, untuk itu kita mulai aja berpersingkat waktu. Silakan, Adi. Sebentar. Ya. Maaf, salah klik. Bang Adi, boleh diulang? Unmute ya. Oke, sudah. Man, bisa tolong itu man, screen man. Mohon izin, mungkin ada yang bisa bantu dulu. Karena ada hal lain. Ini dari teman-teman yang bisa bantu bentar. Yang mana? Yang itunya tuh yang apa nama makalahnya itu makalahnya yang apa sih? Yang PPT-nya itu loh. Yang mana yang dikirim Nisa kan? Ya di grup. Yang dikirim Mama Nisa. Enggak, yang Anda kirim malam. Oh iya. Gak apa-apa sambil buka aja. Bisa nggak, Chan? Kalau nggak bisa, gue yang share screen, Chan. Baik banget sih teman-teman. Baik, kalau nggak baik di rumah sakit, Di. Ya, semoga kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita segala nikmat, semua nikmat, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk berkumpul walau hanya di via Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai pemuda-pemudi yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa terjurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasilah bil fadilah kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kelas PAIC yang saya hormati dan kami banggakan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan informal assessment dan evaluasi. Nah, mungkin kita telah mengenal apa sih evaluasi assessment. Nah, sini kita akan bahas hal tersebut. Apa sih pengertian evaluasi dan assessment? Apa saja tujuan evaluasi dan assessment? Fungsi, prinsip, dan lain sebagainya. Ya, selamat datang teman-teman. Kita siap untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ustaz. Terus, silakan terus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian asesmen. Asesmen, teman-teman. Asesmen itu adalah
proses pengumpulan data, bukti, dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan, atau abilitas dan deskripsi pencapaian perkembangan dan belajar anak didik dalam kegiatannya di lembaga pendidikan usia dini, antara lain di TPA, TK, Posyandu, TK, dan lain sebagainya. Nah, asesmen merupakan istilah umum yang meliputi semua metode yang biasanya dipakai untuk menjajaki kerja anak didik secara perseorangan atau kelompok kecil. Nah, asesmen dapat juga secara luas merujuk pada banyak sumber bukti dan aspek dari pengetahuan, pengertian, sikap, dan keterampilan anak didik. Atau bisa juga merujuk pada suatu kejadian atau instrumen tertentu, misalnya asesmen portofolio. Nah, itu pengertian asesmen, teman-teman. Lalu apa sih pengertian evaluasi? Nah, evaluasi kalau secara garis besar ya, itu dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Nah, selain dari itu, evaluasi dapat dipandang sebagai merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, dengan demikian, teman-teman, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, dalam evaluasi nih, teman-teman, selalu mengandung proses, ya kan? Proses itu adalah sebuah proses evaluasi harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku. Kenapa? Karena dikarenakan tidak semua perilaku dapat dinyatakan dengan alat evaluasi yang sama. Maka oleh karena itu, evaluasi menjadi salah satu hal yang sulit dan menantang yang harus disadari oleh para guru, yakni kita semua nih, teman-teman. Ya? Kan lagi ulangan. Selama 1 minggu, Mas. Ya, mohon dilanjut, Chandra. Bentar ya. Kita sekarang masuk pada tujuan asesmen. Ya, boleh dilanjut. Tujuan asesmen, ya kan? Adapun tujuan asesmen adalah untuk melihat kondisi anak itu. Nah, tujuannya ini dalam rangka menyusun program belajar sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran secara tepat. Ya kan? Adapun asesmen yang kebutuhan dilakukan menurut Sumardi dan Sunario, itu ada 3 hal tujuannya. Yang pertama, untuk memperoleh data yang relevan, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, dan yang terakhir, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya dan memonitor kemampuannya. Itu menurut Sumardi dan Sunario. Adapun menurut Waseso dan kawan-kawan, itu ada banyak, teman-teman, ada 6. Di mana pertama, tujuan asesmen itu menentukan kemajuan perkembangan prestasi anak. Kedua, membuat keputusan tentang penetapan dan promosi. Ketiga, mendiagnosis masalah belajar dan guru. Iya, Dek, taruh ya. Om presentasi dulu bentar. Nah, dapat ya, kalau kita simpulkan, tujuan asesmen itu dapat dilihat dari paparan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tujuan asesmen itu untuk mendapatkan informasi yang akurat, teman-teman, dan kemudian dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa yang berhubungan dengan program sekolah. Nah, terus bawahnya tuh tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi untuk secara umum ya, itu adalah mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itu namanya evaluasi. Di mana perubahan tingkah laku ini dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan kompetensi, tujuan, dan isi program pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi ini dibagi lagi, teman-teman, ya kan, ada yang khusus, ada yang umum. Nah, untuk yang khususnya ini, yang pertama ini untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah mengetahui kesulitan konsultan dan mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, baik menyangkut metode, media, maupun sumber-sumber belajar. Itu tujuan, teman-teman. Lanjut kita pada aspek berikutnya, yakni fungsi asesmen.
fungsi asesmen dan fungsi evaluasi. Boleh dilanjut, Chandra. Nah, fungsi asesmen itu ada beberapa hal, teman-teman. Pertama, asesmen itu berfungsi menggambarkan sejauh mana sih seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Itu pertama. Kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik atau murid memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun penjurusan, yakni sebagai pembimbing ya. Dan yang terakhir, daripada fungsi asesmen, yakni menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu guru menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Tuh, fungsi daripada asesmen. Lanjut, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi, teman-teman, ya kalau secara psikologis ya, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Tuh, asik, ya kan? Itu fungsinya evaluasi. Jadi dengan adanya evaluasi dia tahu nih kadar dirinya nih semana gitu prestasinya dia. Untuk itu guru dan lain sebagainya, tenaga pendidik ya perlu melakukan penilaian terhadap prestasi belajar peserta didiknya agar bisa merasakan kepuasan dan ketenangan dalam belajarnya. Itu secara psikologis. Adapun secara sosiologis ya, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam artian ini, ya dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Tuh, daripada fungsi evaluasi. Terus, menurut didaksis dan metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan ketakapan masing-masing. Oke, itu daripada fungsi ya, fungsi evaluasi dan fungsi asesmen. Lanjut kita ke bab berikutnya, yakni prinsip asesmen dan prinsip evaluasi. Ya, Cok. Nah, prinsip asesmen dan evaluasi, pertama, prinsip asesmen dulu kita bahas. Ya, prinsip asesmen. Kita lanjut, fungsi asesmen. Fungsi asesmen, pertama, memperbaiki belajar peserta didik. Objektif bagi semua peserta didik, ya. Lalu kolaborasi profesional dengan sekelompok pendidik lain, terus berpartisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen, keteraturan dan kecerdasan komunikasi, dan peninjauan kembali serta perbaikan asesmen. Itu prinsip asesmen ya. Adapun prinsip evaluasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, teman-teman. Pertama, komprehensif. Jadi prinsip evaluasi itu adalah komprehensif. Komprehensif itu adalah evaluasi hendaknya mencakup keseluruhan aspek yang akan dinilai, baik untuk bidang pengembangan kemampuan dasar dan bidang pengembangan perilaku. Prinsip ini akan membawa konsekuensi pada instrumen evaluasi serta profil perkembangan yang akan disusun. Nah, instrumen atau guru hendaknya disusun atas dasar kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi guru yang menggambarkan secara sistematis dan logis keseluruhan aspek bidang pengembangannya. Itu fungsi komprehensif. Prinsip komprehensif. Lalu prinsip yang kedua adalah keterandalan dan reliabilitas. Nah, di mana evaluasi yang baik seharusnya memiliki kepercayaan yang tinggi atau reliabilitas. Ya, yang mana dari hasil yang telah dicapainya tanpa banyak dipengaruhi unsur waktu dan orang yang melakukannya. Nah, hasil evaluasi ini harus memiliki ajukan
Artinya kapanpun dinilai hasil yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda. Dan tiga, kesohihan atau kevaliditas. Jadi evaluasi itu harus memiliki prinsip kesohihan atau kevaliditasan. Di mana evaluasi yang baik, teman-teman, hendaknya mengevaluasi secara tepat apa yang akan dievaluasi, yakni dengan mengupayakan alat evaluasi yang tepat. Ini bisa diibaratkan seorang pemburu ya, teman-teman. Seorang pemburu yang selalu dapat menembak dengan tepat binatang yang diburunya. Kenapa? Karena menggunakan instrumen yang valid atau pistol yang daya jangkau tepat sesuai kebutuhan. Tuh. Jangan nembak pasangannya mulu, nembak nih. Harus soheh validitas. Di mana validitas akan terlihat pada kisi-kisi instrumen yang dirancang. Apakah sudah mencakup seluruh hal yang akan dinilai dan sudah tepat sesuai dengan yang kita inginkan atau kita ukur. Tuh. Terus objektif prinsip daripada evaluasi. Kenapa di sini objektif? Objektif bahwa penafsiran terhadap suatu informasi dalam evaluasi harus apa adanya, sesuai kenyataan, menghindari diri dari subjektivitas, sehingga akan menghasilkan nilai yang relatif sama meskipun penilaian itu berbeda. Terus continue atau berkesinambungan. Evaluasi hendaknya dilakukan secara kontinu dalam rangka atau dalam jangka waktu yang cukup, bukan hasil pengamatan sesaat, sehingga memungkinkan para guru memperoleh kesimpulan akhir yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir daripada prinsip evaluasi adalah bermakna. Evaluasi itu harus bermakna, teman-teman. Kenapa? Ya karena artinya memiliki manfaat atau nilai guna bagi pembelajaran secara keseluruhan. Bermakna ini harus menjadi pertimbangan terutama hingga evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan berbagai hal dalam pembelajaran. Misalnya nih, contoh perbaikan metode belajar, atau metode pengajaran, peningkatan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke bentuk-bentuk evaluasi. Sebentar. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Megazen. Ya, sebentar lagi loading. Nanti akan dilanjutkan. Bentuk-bentuk evaluasi dan asesmen. Salah satu bentuk evaluasi yang berdasarkan jangka waktunya adalah evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek yaitu melakukan evaluasi terhadap suatu aspek secara insidental atau kebetulan yang bersifat segera dan mendesak. Misalnya dalam proses kegiatan belajar anak bisa berupa anak yang tidak mau menyelesaikan tugasnya, anak suka mengompol di kelas, anak terus menangis ketika berpisah dengan ibunya, dan lain-lain. Jadi evaluasi jangka pendek dilakukan melalui pengamatan kebetulan atau yang bisa disebut itu observasi insidental. Sedangkan evaluasi jangka panjang adalah suatu tindakan penilaian yang dilakukan dengan cara menyeluruh, terorganisasi dan berkesinambungan yang meliputi banyak aspek dalam
jangka waktu tertentu. Evaluasi ini dapat dilaksanakan misalnya setahun sekali, setiap akhir semester 2 tahun sekali, dan seterusnya. Contohnya untuk memperoleh profil perkembangan anak secara lengkap, baik fisik, mental, kecerdasan, kemauan, maupun belajar melalui bermain, dan lain-lain. Evaluasi reflektif adalah berdasarkan prosedur yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi reflektif, formatif, dan sumatif. Dalam praktik pembelajaran di TK biasanya digunakan ketiga bentuk evaluasi tersebut. Evaluasi dan asesmen formatif lebih berorientasi pada proses, sedangkan evaluasi dan asesmen sumatif berorientasi pada hasil. Asesmen tentang belajar dan perkembangan anak secara formatif dapat dilakukan dengan catatan harian, anekdot, atau anekdotal record tentang belajarnya, atau dengan membuat analisis catatan harian dalam buku besar kegiatan anak untuk menilai pengalaman belajar anak. Bisa juga dengan catatan profil anak, yaitu gambaran turun naiknya aspek perkembangan, atau bisa juga melalui pengamatan pada anak tertentu atau pada beberapa anak dalam kelompok kecil yang berkebutuhan khusus. Perencanaan dan pengelolaan program pembelajaran memerlukan keterpaduan antara evaluasi reflektif, formatif, dan sumatif. Keterpadatan tersebut terlihat misalnya saat menyusun SKH, mode pembelajaran kelompok maupun model pembelajaran berdasarkan minat sesuai kerangka kerjanya. Kelengkapan komponen tersebut tentu dengan melihat semester 1 atau 2, kelompok kelas A atau B, pilihan tema, dan bidang pengembangan perilaku dan kemampuan dasarnya. Selain itu juga dilakukan evaluasi formatif, di mana guru memeriksa apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan dan apakah ada gejala yang tampak sebagai indikator kemajuan ke arah tujuan program yang telah ditetapkan. Baru kemudian dilanjutkan evaluasi sumatif pada tanggal waktu tertentu, misalnya setengah semester atau semester akhir. Evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu tes dan non-tes. Tes dibedakan menjadi tes tertulis yang merupakan paling sering digunakan oleh seseorang guru, dan tes tertulis atau lisan. Alat non-tes pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi penampilan dan aspek-aspek belajar dari siswa. Instrumen asesmen dan evaluasi yang untuk menghasilkan informasi sebagai bukti kemajuan tentang perkembangan dan belajar anak didik bisa berupa prosedur formal atau secara informal. Secara formal misalnya dalam bentuk kuis atau tes, pedoman, wawancara, pelengkapan pengukuran untuk fisik. Sedangkan secara informal, misalnya berupa pengamatan portofolio, narasi, dan catatan anekdot. Biasa penilaian pendidikan anak usia dini dapat dilakukan antara lain melalui penilaian unjuk kerja, observasi, anecdotal record, atau catatan anekdot, pemberian tugas, percakapan, skala bertingkat, portofolio, dan penilaiannya. Menurut cara dan tujuan observasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada pengamatan partisipatif, yaitu ketika pengamat terlibat dalam kegiatan subjek yang diamati, kemudian pengamat sistematif ketika sebelumnya TK diatur suatu struktur yang berisikan unsur-unsur tertentu yang hendak diamati. Apabila terjadi ketidakteraturan, dilakukan dengan pengamatan tidak sistematis. Kemudian pengamatan eksperimental.
pengamatan yang dilakukan secara non-partisipatif, tetapi sistematis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan gejala sebagai akibat dari sesuatu yang disengaja. Perbedaan asesmen dan evaluasi dapat dilihat menurut Firth dan Mackintosh. Asesmen berkaitan tentang sejauh mana anak memperoleh manfaat dari sebuah proses pengajaran. Evaluasi berkaitan dengan efektif proses pembelajaran. Lalu evaluasi lebih abstrak dan luas daripada asesmen. Namun menurut Lin dan Gronlund, asesmen lebih luas dalam hal keberagaman prosedur perolehan informasi yang dapat digunakannya. Lalu menurut Terns, asesmen memakan waktu yang panjang karena menyangkut proses yang berkelanjutan, sedang evaluasi dilaksanakan secara berkala. Kemudian asesmen lebih terfokus pada mencari data tentang anak didik, sedangkan evaluasi dapat lebih luas dari itu untuk pencapaian tujuan belajar, tingkat penguasaan guru, pengajaran kelas, serta efektif metode atau media dan lain-lainnya. Persamaan keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Next, hubungan antara asesmen dan evaluasi. Bahwa Kumano mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan makna atau pengertian asesmen dan evaluasi, memiliki hubungan antara asesmen dan evaluasi sebagai berikut. Evaluasi mengungkapkan hubungan antara asesmen dan evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui asesmen. Jadi, asesmen itu merupakan proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, proses pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Sedangkan evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau evaluator untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dibuat melalui asesmen telah tercapai dan dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, asesmen dan evaluasi merupakan dua proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, sejauh mana pemahaman siswa dalam materi yang diberikan, dan keefektifan dalam program pembelajaran yang diterapkan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada instansi terkait siswa itu sendiri dan orang tua siswa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang terima bertanya? Terima kasih buat teman-teman yang telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan kami berdua. Selanjutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan kami? Atau masih ada materi yang belum dipahami? Boleh silakan ditanyakan. Nanya dong. Ya, silakan. Maaf, mungkin dilanjut pemakala kedua dulu kali. Oh, bagus. Silakan. Ya, saya seperti itu kan. Oh iya, siap, benar. Tafadhol. Ini tutup ya. Mungkin biar enak ditanya dulu, jadi nanti jawabannya nanti gitu bisa sambil dicari. Oh, mungkin yang Silakan. kelompok 2 mungkin udah siap-siap, Chan. Takutnya dia Silakan. lagi semangatnya gitu. Takut kelupaan pertanyaannya di. Oh ya udah, boleh, silakan. Boleh di chat boleh, atau di mana boleh, silakan. Atau dipaparkan dulu, Chan. Pertanyaannya apa gitu. Jadi boleh nanya apa enggak nih? Ya boleh, silakan. Oh, Apa iya, sih nggak boleh? Gimana?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan asesmen dan evaluasi, bagaimana di saat kondisi belajar saat ini yaitu daring, apakah asesmen dan evaluasi ini dapat maksimal atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Oke, saya ulangi ya. Bagaimana kondisi belajar yang saat ini yakni daring? Apakah asesmen dan evaluasi dapat dimaksimalkan? Dapat Ya. berjalan dengan maksimal. Oke, dapat berjalan dengan maksimal. Oke, ada lagi teman-teman barangkali yang masih punya pertanyaan, jangan ragu-ragu, silahkan. Karena yang jelas dan yang pasti itu akan mendapatkan. Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut presentasi berikutnya nih. Oke, silakan. Oke, silakan. Silakan teman yang sedang mempersiapkan, monggo dimulai. Adapun dari kita berdua, apabila kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra, minta tolong share screen ya. Oke, lanjut aja. Fitri boleh deh. Udah kelihatan belum? Udah kan? Udah kelihatan kan? Ya, Fitri. Ada, Fitri? Hadir, Cak Hadir. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami kelompok 10 yang terdiri dari Nisa sendiri, MTM 3119-158 dan rekan saya Saudari Fitriani 3119-068 akan membahas tentang hubungan asesmen dengan kurikulum dan evaluasi pembelajaran kurikulum 13. Mungkin untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fitriani. Silakan. Oke, makasih Cak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Ada beberapa fungsi ya, ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua ada fungsi integrasi, yang berfungsi menyesuaikan, mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi yang urut, yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, fungsi persiapan, berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Yang kelima, fungsi pemilihan, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Yang terakhir, fungsi diagnostik sebagai makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Selanjutnya. Next. Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Penilaian digunakan kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai tuntunan kurikulum 2013. Hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Hasil penilaian autentik juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pengertian evaluasi kurikulum. Di sini terdapat menurut Omar Hamalik pada tahun 2008 mengatakan bahwasanya evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Jadi, evaluasi itu adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Maksudnya, evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Adapun selanjutnya ada tujuan evaluasi kurikulum. Lanjut, Chandra. Tujuan evaluasi kurikulum itu terdapat dua, yaitu evaluasi sebagai dan yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Jadi tujuan dari evaluasi kurikulum ini menyempurnakan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum, baik yang menyangkut tentang tujuan, isi, materi, strategi, media, sumber, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Dan selanjutnya ada pun hubungan asesmen dan kurikulum. Hubungan kurikulum ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan aktivitas pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dalam penyelenggaraan pembelajaran diperlukan suatu penilaian, baik di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, maupun di akhir pembelajaran, guna mengetahui capaian proses belajar siswa yang nantinya akan digambarkan melalui hasil belajar peserta didik. Dari hasil belajar siswa dijadikan mentoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan capaian digunakan sebagai pedoman, perbaikan dan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Jadi kaitannya antar kurikulum dan pembelajaran yaitu tergantung pada pelaksanaan di lapangannya. Kurikulum dapat dikatakan sebagai pedoman bagi proses pembelajaran apabila dalam pelaksanaan pembelajaran itu para pengajar
para pengajar atau guru benar-benar mengikuti haluan yang diinginkan kurikulum. Untuk melihat kurikulum berhasil atau tidak, dapat dilakukan melalui penilaian. Dengan adanya hasil penilaian, maka dapat dilakukan evaluasi dalam kurikulum, sehingga dalam pembelajaran dapat memberikan masukan dan penyempurnaan kurikulum yang selanjutnya apabila proses evaluasi benar-benar berjalan dengan baik. Mungkin kesimpulannya bahwasanya kaitan antara kurikulum itu yaitu tergantung pada pelaksanaan di lapangannya, dan kurikulum dapat dikatakan sebagai pedoman bagi proses pembelajaran apabila dalam pelaksanaan pembelajaran para pengajar atau guru benar-benar mengikuti haluan yang diinginkan kurikulum. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 10. Mungkin ada yang kurang dipahami, mohon maaf. Jika ada yang salah, ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang Mungkin sambil atau- menunggu pertanyaan, tadi Saudara Adi dan tim, mungkin bisa dijawab pertanyaan Saudara Chandra. Halo. Oh gitu ya, siap. Boleh. Saya jawab, insya Allah. Mudah-mudahan tepat Semuanya. memuaskan. Oke. Ya, Jadi bisa. di sini kan pertanyaan daripada Saudara Chandra itu kan bagaimana sih cara memaksimalkan evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran daring masa pandemi saat ini. Benar gak sih, Chan? Nah, dalam hal ini kan yang jadi problema bagi kita adalah masalah kejujuran. Ya kan, masalah kejujuran. Di mana dalam pembelajaran luring atau daring ini, kecurangan dapat ditangkal, tuh teman-teman, dengan cara mengawasi peserta didik saat mengerjakan soal. Namun, untuk penyelesaian tugas kelompok atau individu tidak bisa dilakukan pengendalian. Nah, di sini bagaimana caranya, ya kan, agar maksimal? Yang pertama, di sini kita ada 4 ya, ada 4 instrumen penilaian dan instrumen pembelajaran daring. Itu yang harus dikuatkan agar bisa maksimal. Ya sering-sering kita ngasih tugas, lihat perkembangan daripada seorang anak tersebut. Terus juga kita lihat dari ujiannya, terus entry jurnal, dan yang terakhir lihat dari forum diskusi. Ya mungkin dengan sekian banyak tugas ujian dengan masalah kejujuran, cuma kita lihat nih daripada forum diskusinya, apakah forum diskusi bisa berjalan dengan lancar, dan komunikasi daripada peserta didik kita dan lain sebagainya. Itu pendapat dari saya sih. Mungkin daripada Saudara Megazen bisa ditambahi. Ya, Zen, silakan. Apabila ada tambahan, boleh ditambah. Teman-teman yang punya saran, tambahan, atau masukan, bagaimana cara memaksimalkan asesmen dan evaluasi pada masa pandemi saat ini? Oke, saya mau nanya, adakah di antara teman-teman ini yang sudah mengajar? Ada nggak yang sudah mengajar? Banyak, Enggak, Ustaz. Ustaz. Banyak. Di mana? Mengajar di mana? Di SD, di SMP, di SMA, atau di MAN, atau di pesantren? Ada yang di SD, ada yang di SMP, Ustaz.
Ada yang di TK, ada yang di SMA. Oke, bagus sekali. Oke. Nah, kembali ke judul kita, informal assessment dan informal evaluasi. Oke. Jadi informal assessment dan informal evaluasi. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang guru, kita harus memahami bahwasanya evaluasi atau asesmen itu bukan hanya untuk melihat dari hasil pembelajaran, dari hasil semester, hasil per 3 bulan, bukan itu. Ada juga kalau itu adalah evaluasi atau asesmen yang dibikin secara resmi. Ada lagi informal evaluation dan informal assessment. Jadi yang maksud dengan informal itu adalah assessment, evaluasi yang dibikin oleh guru sendiri. Yang dibikin oleh guru sendiri sewaktu dia mengajar. Oke, pertanyaan saya. Anda sebelum mengajar besoknya, apa yang harus disiapkan pada malam hari? Nah, besok saya mau ngajar nih. Malam hari Materi, apa yang Ustaz. apa? Mempersiapkan materi yang akan disampaikan besok, Ustaz. Materi yang akan diajarkan besok. Apalagi? LKPD saat lembar kerja peserta didik nantinya. Oke. Apalagi? Banyak saat media juga harus disiapkan. Media, penilaian saat penilaian cara bernilai nanti besok. Medianya disiapkan. Oke. Materi, media, oke. Metode apa yang digunakan, gitu kan? Ya. Oke. Itu namanya lesson plan. Oke. Lesson plan. Oke. Jadi lesson plan ini kalau satu lagi LPP itu bisa untuk 1 minggu, gitu kan? Tapi kalau lesson plan ini dipersiapkan guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang membuat lesson plan setiap malam. Besok dia mau ajar apa? Dia bikin lesson plan. Apa yang ada di lesson plan hampir sama dengan LPP, yaitu 10 menit pertama atau 5 menit pertama greeting, salam. 2 menit kedua icebreaker, itu apa namanya? Persepsi. Oke. 5 menit ke ini menumbuhkan ini motivasi. Baru presentasi. Nah, berapa waktunya? Waktunya misalnya 90 menit. Nah, di waktu 90 menit itu, guru yang baik, dia harus memberikan informal assessment dan informal evaluation. Nah, contohnya saya contohkan. Apa fungsi dari informal assessment dan jadi informal assessment ini itu assessment atau evaluasi dibikin sendiri oleh guru. Tidak perlu dilihat validitas, reliabilitas, tidak perlu. Itu adalah suatu assessment yang dibikin oleh guru. Saya contohkan, kalau kita mengajar ini sama halnya dengan prinsip teori komunikasi. Ada sender, ada receiver. Sender itu siapa? Guru. Receiver siapa? Murid. Oke. Nah, ada pesan. Message namanya. Message dari guru ke murid. Itu kalau di dalam kita pendidikan itu namanya konten. Apa konten yang akan disampaikan oleh guru ke murid? Bahan ajar. Bahan ajar. Kemudian pakai apa supaya muridnya bisa menangkap? Pakai media. Iya. Apa media yang dipakai? Terus macam-macam. Apakah media Zoom? Apakah media slide?
media video atau apa. Oke. Nah, di dalam proses belajar mengajar, mungkin, ada kemungkinan, si sender gurunya bagus. Pintar gurunya. Tetapi sesudah diajar oleh gurunya selama 30 menit, dia bisa melihat wajah muridnya itu tidak mengerti. Ada yang bingung, ada apa. Nah, pada saat itulah guru membuat informal assessment atau informal evaluation. Mungkin dengan pertanyaan, kalau tadi dibilang dengan observasi. Dia observasi, dia amatin. Nah, mungkin gurunya, udah 30 menit saya menerangkan siswanya kurang begitu jelas. Mungkin channelnya yang nggak bagus. Oke. Atau medianya yang digunakan nggak tepat. Atau metodenya yang digunakan terlalu cepat atau terlalu lambat. Atau kontennya terlalu susah oleh guru, oleh murid memahami. Jadi ibarat orang guru, ibarat orang bawa mobil. Sewaktu dia bawa mobil itu, dia asesmen kepada dirinya sendiri. Apakah kecepatan saya terlalu cepat? Apakah saya terlalu minggir? Apakah saya di lajur cepat, lajur ini? Dia menanyakan kepada dirinya. Itulah fungsinya informal assessment dan informal evaluasi. Mungkin dia 25 menit dia mengajar, muridnya tidak mengerti. Pas dikasih pertanyaan, nggak ada yang jawab. Kalau gitu mungkin saya tidak cocok untuk memberikan materi ini dengan dengan ceramah. Langsung ditukar dengan kelompok. Kelompok mungkin kurang efektif. Oke, bisa dianukan dengan berpasangan misalnya itu. Memecahkan masalah misalnya. Itulah jadinya gunanya assessment, informal assessment dan informal evaluation. Jadi informal itu sesuatu yang kita kerjakan, kita sebagai guru, sesuatu yang kita lakukan sewaktu kita mengajar. Oke. Nah, contohnya sekarang ini. Kita udah capek menerangkan, ada pertanyaan? Tidak ada. Gurunya sebagai seorang guru yang baik, dia kontrol dirinya sendiri. Kok udah capek saya menerangkan, mahasiswa nggak ada yang nanya, nggak ada yang respon. Mungkin suara saya yang kurang kuat, mungkin ngomongan saya terlalu cepat, atau mungkin materinya yang kurang yang kurang pas, atau channelnya yang saya gunakan nggak ini. Jadi makanya seorang guru yang baik, dia akan selalu mengadakan self assessment dengan self evaluation, atau assessment buatan sendiri dengan evaluation informal assessment dan informal evaluation. Bagaimana sejauh ini? Saya sekarang ini mengadakan assessment nih. Ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Gimana? Kepada seorang guru, seorang dosen, kalau kita bertanya, kalau mahasiswanya diam aja, jadi dosennya nanya itu. Gitu. Apakah kok nggak ada yang meresponnya? Apakah keterangan saya kurang jelas atau apa? Jadi di mana salahnya? Di receiver
mungkin receivernya mungkin ininya udah bagus, sendernya, dosennya udah bagus. Mungkin ininya juga message-nya udah bagus. Apanya lagi? Media yang digunakan bagus. Mungkin aja receivernya. Mahasiswanya yang nggak dengar. Taruh aja namanya, dia entah kemana-mana misalnya. Gitu kan? Jadi setelah itu kita kembali ke pertanyaan tadi, gimana kita mengefektifkan kalau di dalam daring ini, evaluasi dan assessment. Nah, salah satu caranya itu adalah guru sering-sering menggunakan informal assessment dan informal evaluation. Nah, pertanyaan saya, Anda sewaktu di SMA, di SLTA dulu, ada enggak Anda mempunyai ada enggak guru favorit? Ada enggak? Ada Ustadz. Ada, oke. Ada guru favorit. Yang lain gimana? Ada enggak? Ada Ustadz. Ada? Ada Ustadz, ada. Oke. Nah, itu kalau sebagai seorang guru, ada namanya teaching as an art, teaching as a science. Coba catat Salman. Teaching is an art. Teaching is as a science. Siapa tahu? Apa bedanya itu? Yang kedua apa, Ustaz? Sociate ya? Teaching as an art, art. Seni. Teaching as an art, seni. Atau teaching as a science. Mengajar as a science sebagai ilmu pengetahuan. Nah, apa bedanya? Kalau yang pertama mungkin dibungkus dengan langkah-langkah yang menarik kali Ustaz. Kalau yang kedua mungkin dari pengetahuan aja, penjabaran. Ya, oke. Nggak tahu. Jadi teaching, Anda tadi katakan ada guru favorit kan? Iya. Guru favorit itu berarti dia dapat seni mengajar. Jadi pas dia ngajar, anak-anak murid senang sama dia. Anak-anak murid mengerti sama dia. Anak-anak murid paham. Oke. Kalau ada mata pelajaran, anak-anak murid jarang yang bolos. Oke. Dia dapat artnya. Teaching as an art. Itu tidak semua orang yang memiliki. Oke. Jujur aja. Anda di universitas ini ada nggak punya dosen ini Anda? Dosen apa namanya? Ada. Dosen favoritnya ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Karena dosen itu dia artnya dapat dia. Teaching as a science. Kalau teaching as a science itu makanya Anda kuliah di Universitas Islam Jakarta di Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Islam supaya Anda dapat ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang mengajar, ilmu strategi belajar mengajar, ilmu apa lagi di sana? Ilmu evaluasi, apa lagi? Anda dapat ilmu. Jadi ilmu itu teaching as a science. Kembali ke teori komunikasi tadi, kebetulan saya ini sarjana S1 saya itu dulu ada 2. Jadi saya sarjana S1 saya itu ada komunikasi. Oke. Jadi saya dulu wartawan.
Bisa saya bikin berita, mencari berita, menyanyikan berita, membuat berita, gitu kan? Oke. Nah, jadi makanya saya dapat ilmunya bahwa di dalam mengajar, proses belajar mengajar ini sama dengan teori komunikasi. Ada sender, ada receiver. Ada message itu konten. Ada media, media itu adalah ini media saluran. Jadi ada guru, mungkin Anda juga merasakan di SMA dulu. Ada guru pintar banget gurunya. Pintar banget. Tapi menerangkan ke siswa nggak ngerti, bingung siswanya. Oke. Jadi di sana dia ininya bagus si sendernya. Tapi how to deliver. Itu mata kuliah Prof. Marhama, strategi belajar mengajar. Itu salah satunya. Ada nggak mata kuliah strategi belajar mengajar? Ada saat SBM. Udah selesai apa belum? Sudah. Udah. Semester 4. Semester 4. Oke. Kuncinya itu tuh. Kalau ingin menjadi seorang guru yang jadi favorit, seorang guru yang disenangi, seorang guru yang disenangi oleh siswa, harus dia dapat strategi belajar mengajar. Bagaimana strategi siswa belajar? Dan bagaimana strategi mengajar yang baik. Oke, jadi itu. Nah, kembali, kalau kita ingin menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang profesional, bukannya guru, seorang dosen yang baik, dosen profesional. Oke. Jadilah dosen yang memiliki teaching as an art, teaching as a science. Nah, teaching as a science bisa kita pelajari. Di mana? Di universitas. Kalau teaching as an art bisa nggak kita pelajari? Coba saya tanya. Gimana caranya? Jam terbang kali saat itu. Benar. Teaching as art itu pertama sekali kuncinya ada. Sering-sering melakukan informal evaluation. Sering-sering melakukan informal assessment terhadap diri sendiri. Bukan tujuannya semata-mata kepada murid, bukan, kepada diri sendiri. Jadi, kalau ada murid yang tidak naik kelas, belum tentu muridnya yang bodoh. Gurunya yang nggak tahu. Gitu kan? Nggak dapat sama gurunya, artnya itu nggak dapat dia. Sains dia boleh, tapi artnya, jadi dia anggap aja muridnya bodoh. Udah ditinggal kelas. Oke. Jadi dah terbukti. Jadi murid yang tidak naik kelas bukan semata-mata dari murid. Gurunya yang tidak pernah melakukan ini informal assessment. Jadi itu ininya, kuncinya. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana kita mempelajari supaya teaching as an art? Teaching is as an art. Pertama, jam kerja. Yang kedua, sering-sering melakukan informal evaluation. Oke. Yang ketiga, harus ada ini. Feedback. Oke. Saya sama Prof. Marhama 5 tahun mengajar. 5 tahun mengajar. 4 tahun itu kita waktu tamat S1 kita mengajar di luar negeri. Oke, mengajar orang pengungsi Vietnam. Begitu kita masuk kelas,
saya punya supervisor dari Amerika. Dia dari School of International Training, SIT. Nah, begitu saya ngajar di depan, supervisor itu duduk di belakang. Dia mengobservasi kita ngajar. Coba Anda bayangkan, saya ngajar bahasa Inggris, yang mengobservasi saya orang Amerika. Berat kan? Berat. Nah, begitu setelah saya diobservasi, sore-sorenya saya diundang ke coffee shop sama supervisor saya tadi. Mulyadi, now you have 5 star. Sekarang Anda dapat 5 star, 5 bintang. Saya sudah senang. Kalau senangnya kita makin banyak bintang makin senang kan? Rupanya bukan. 5 kelemahan waktu saya ngajar itu. Apa 5 kelemahan? Pertama, Anda mengajar terlalu cepat, dia bilang. Speed mengajar itu terlalu cepat. Murid belum mengerti, Anda udah ini aja ngajar. Yang kedua, Anda punya murid 20 orang. Anda cuma terfokus kepada beberapa siswa. Siswa yang lain, dia main, dia itu tidak menjadi perhatian banget. Bintang keempat dia bilang. Antara topik yang pertama dengan topik yang kedua tidak ada korelasinya, tidak ada ininya namanya stepstone. Stepstone itu artinya batu loncatan dari topik yang pertama dengan topik kedua atau topik ketiga. Jadi murid bingung. Mulyadi, next week saya masuk lagi. Saya tidak mau lihat ini. Dan 5 bintang ini harus ada perubahan. Minggu besok masuk lagi dia. Dia observasi lagi. Tinggal 2 bintang. Oke. Dia ini kasih feedback lagi. Oke. Jadi guru dosen itu supervisor itu bukan hanya melihat kontennya saja, slide saja, tapi dia melihat artnya. Gimana saya itu mengajar, dapat nggak seni mengajar? Dapat nggak saya memperhatikan siswa? Nah, akhirnya udah habis bintang yang 5 ini. Next week muncul lagi 2 bintang lagi. 2 bintang lagi, 2 hal yang berbeda. Kesalahan yang dibikin waktu mengajar. Oke. Jadi itu namanya informal assessment dan informal evaluation. Jadi kita sering-sering kalau ingin menjadi ibarat orang bawa mobil, kalau ingin mobilnya itu nyaman bagi si penumpang, kita itu ini gimana ya, terlalu cepat, terlalu lambat atau gimana supaya jalan mobilnya itu bagus. Jadi itu. Jadi nanti kalau ada PPKL praktik lapangan, guru yang baik, dosen yang baik, sewaktu dia observasi, dia akan memfokuskan teaching SNR. Kalau teaching as science, kita mengerti, kita paham bahasanya Anda itu kontennya udah paham, gitu kan, udah tahu media, evaluasi, udah ngerti. Cuma menjadi seorang guru yang profesional atau dosen yang profesional. Kejarlah art, teaching SNR. Tidak dapat dipelajari di bangku kuliah. Enggak ada. Ada enggak dosen ngajar kau, gini loh cara mengajar yang baik, harus ada seninya gini. Enggak ada. Kadang-kadang itu adalah satu given anugerah dari Allah. Kalau sebetulnya dia ada bakat untuk mengajar.
Tetapi itu bisa diasah, bisa diinikan dengan jam terbang. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Maaf Ustaz, Komentar? boleh Ya. izin. Pertama Ustaz, tadi tentang informal assessment Ustaz. Kalau Ya. memang sekiranya dalam proses pengajaran atau pembelajaran yang berlangsung, kemudian kita karena melihat kondisi anak yang belum paham, terus kita melakukan informal terus, ternyata ada satu yang nggak paham-paham gitu Ustaz. Apakah nanti kan ini untuk penggunaan alokasi waktu pastinya nanti bakal berkurang gitu ya? Karena kita akan terfokus kepada peserta didik yang nggak mampu. Nah, untuk solusi atau mensiasatinya itu, apakah di luar pengajaran juga atau seperti apa itu untuk informal? Yang kedua, tadi seputar evaluasi diri. Ketika mungkin ada, guru atau dosen yang memang kemampuannya hebat, namun cara penyampaiannya tadi maksudnya mungkin kurang menarik peserta didik ya. Itu belum bisa diterima mahasiswa dan lain sebagainya itu. Kalau seperti itu, cara memberikan feedback itu seperti apa, Ustaz? Apakah evaluasi dari dosen itu sendiri atau kita dari mahasiswa mungkin memberikan saran, masukan, mungkin selama proses pengajarannya demikian gitu, atau mungkin kesadaran dosen itu sendiri aja, Ustaz, atau melihat dari kepribadian dosen itu? Makasih. Oke, bagus sekali. Jadi saya dulu punya siswa 20 orang setiap kelas. Ya. 20 orang setiap kelas. Yang saya ajar itu bahasa Inggris selama 3 bulan. Karena cara mengajar saya itu dipantau terus, diamatin, dan juga kita melakukan informal assessment, informal evaluation diri sendiri. Akhirnya endingnya, ke-20 mahasiswa saya itu lancar berbahasa Inggris. Enggak tidak percaya kali. Saya punya teknik mengajar bahasa Inggris. Hari pertama saya tanya sama mahasiswa, "What is your name?" Nggak ngerti dia. "My name is Mulyadi." "What is your name?" Baru dia tahu. "Oh, Mintinga." Itu bahasa Vietnam. "How many persons are there in the classroom?" Berapa orang di kelas, saya bilang. Dihitung sama dia. Hitungnya bukan dengan bahasa Inggris, bahasa Vietnam. Mop, hai, ba, bun, nam, sao, chin, mui. One. Tahunya cuma one aja. Gitu kan? Tapi dengan teknik cara mengajar yang baik, 3 bulan itu mereka sudah bisa lancar berbahasa Inggris untuk komunikasi. Suatu saat mereka tidak bisa datang ke sekolah, datang ke kamar saya. "Teacher," dia manggil teacher, guru ni, teacher, "Today I don't go school because my husband is sick." Jadi hari ini dia tidak bisa datang ke sekolah karena my husband, suaminya sakit. Coba Anda bayangkan dari awal kemarin, mulai masuk aja nggak tahu dia. "What is your name? How old are you?" Gitu kan, "Where do you live?" Nggak tahu. Jadi kita diajarkan itu bagaimana art mengajarnya itu. Gitu juga jadi dari 40 orang siswa itu ada yang nggak ngerti. Kita kan bisa proses ya. Jadi proses bisa saja. Mungkin saya untuk anak ini dia tidak paham dengan apa yang metode yang saya gunakan. Bisa juga di luar sekolah, di luar jam pelajaran kita dekati dia. Bisa. Cuma secara umum assessment itu untuk diri sendiri. Ada dosen pintar, tapi dia tidak
tidak bisa menerangkan, mahasiswa nggak ngerti. Gimana caranya? Biasanya kalau institusi yang baik, akhir semester itu ada disebarkan evaluasi terhadap dosen. Pernah nggak Anda dapat? Setiap semester, setiap selesai. Ada nggak dapat? Ada. Jadi tanggapan dari siswa terhadap dosen tersebut. Ya. Cuma masalahnya jarang di follow up. Kenapa? Kalau sampai dosen yang udah berpengalaman, udah tua-tua kayak Pak Mulyadi, saya Bu Marhamah, siapa yang bisa mengasih masukan? Ya? Prof Marhamah ini dia tidak disenangi oleh mahasiswa. Nggak mungkin Pak Sarul yang ngomong sama Ibu. Padahal Pak Sarul itu mahasiswa Ibu. Tidak mungkin Bu Ulfa itu ngomong sama Prof Marhamah. Bu Ulfa itu S2-nya, Ibu dosen pembimbingnya. Itu kan. Jadi satu hal, kesadaran aja lah kita sebagai dosen atau sebagai guru. Oke. Jadi sekali-sekali kalau Anda menemui murid Anda itu tidak mengerti, jangan cepat-cepat salahkan dia. Oke. Jadi, ini ada pesan saya ini. Ini bisa diangkat jadi penelitian, bisa. Jadi penelitian untuk skripsi, boleh. Apa? Yang satu kelas Anda bikinkan lesson plan-nya, bikinkan ini informal assessment, evaluasi. Yang satu kelas lagi dibiarin aja. Jadi sebetulnya informal assessment evaluasi ini ibarat tadi sudah disinggung untuk diagnostis, tes, untuk formatif segala. Jadi untuk ini, untuk mengetahui kesalahan. Jadi cepat kita mengetahui, ini kurang tepat. Oke. Anda bandingkan satu kelas dengan menggunakan informal assessment, satu kelas lagi tidak. Oke. Hubungan dengan kurikulum. Kurikulum berapa tadi? 2013. Jadi itu sebelum kurikulum 2013 itu dulu ada kurikulum CBSA. Tahu nggak CBSA? Cara belajar siswa aktif. Oke. Atau kurikulum catat buku sampai habis. Ada kan? Nah, itu benar-benar tidak ada kesempatan bagi guru untuk mengasesmen dirinya sendiri. Karena guru dituntut untuk menyelesaikan materi. Guru waktu itu harus materi ini harus. Mungkin Anda waktu di SMP, SMA kali saya kira mengalami itu. Supaya gurunya itu pokoknya bahan selesai diajarkan. Jadi ngerti nggak ngerti mahasiswa atau siswa dia nggak peduli. Yang penting dia bahannya udah selesai. Itu kembalilah kurikulum 2013. Jadi setiap kurikulum itu berganti pula cara evaluasinya atau asesmennya. Nah, dulu input, dan output. Nah, sekarang input, output, dan proses. Dulu kita disuruh menghafal biologi, satu buku dihafal. Nggak tahu entah apa, itu pokoknya hafal aja. Ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, itu dihafal. Gitu. Nah, untuk kurikulum 2013 bukan itu. Jadi dia harus memahami. Nah, untuk itu apa hubungan kurikulum dengan evaluasi? Jadi evaluasi ini dia
mengikuti apa tujuan dari kurikulum. Kemudian dia mengevaluasi kurikulum itu sendiri secara tidak langsung, dia mengevaluasi kurikulum. Kalau kurikulum itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kurikulum untuk ini apa? Kurikulum untuk Zoom ini. Untuk daring. Ada nggak kurikulum daring? Yang merdeka itu bukan, Ustaz? Kurikulum merdeka gitu kan. Oke. Jadi ada hubungannya kurikulum merdeka. Tetapi kalau udah mulai tatap muka, kembali lagi ke yang dulu. Oke. Sebetulnya daring ini untuk di SMP, SMA atau di perguruan tinggi tidak ada dasar hukumnya. Cuma karena situasi aja memaksa kita harus pakai Zoom, pakai daring. Nah, jadi coba bayangkan, daring dulu baru kurikulum keluar kemudian. Harusnya kurikulum dulu harus diuji cobakan kurikulumnya, tahap pengembangan kurikulum dan sebagainya. Oke, jadi itu ininya. Dah, ada pertanyaan? Ini Pak Mulyadi lagi ini dia pakai informal assessment. Udah capek dia ngomong, mahasiswanya diam aja. Gimana salahnya? Di sender, di receiver, atau di message, atau di media? Oke. Atau ada di noisy. Tahu nggak ada noisy? Lalu. Noisy itu ini. Noisy itu adalah gangguan. Jadi mahasiswa semester yang malam ini umumnya dia kuliah itu sisa tenaga. Tadi dia kerja siang hari, udah sampai jam 5, jam 6, baru dia kuliah. Jadi kuliah dengan sisa tenaganya gitu kan. Jadi kita sebagai dosen harus memahami bahwasanya mahasiswa yang kita hadapi malam ini lain dengan mahasiswa yang pagi. Kalau pagi kan dia tidak kerja kan. Kalau malam ini kan dia sisa tenaganya, datanglah ke sekolah, ke kampus atau datanglah ke Zoom. Okay. Ditaruh aja namanya, atau dia capek, juga istirahat dia. Oke. Jadi pada intinya kesimpulannya, kalau Anda ingin menjadi guru yang baik, ambillah, pelajarilah teaching as science dengan teaching as an art. Kuasai kedua-duanya itu. Sering-sering melakukan informal assessment dan informal evaluation. Tidak perlu secara sepintas. Anda kasih pertanyaan, seorang kuliah itu kasih pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak, atau si A. Tadi apa itu yang maksud ini? B, coba kamu jawab. C, coba ini ya. Sebentar aja, tidak mengurangi. Kalau tadi si Salman takut mengurangi waktu, enggak. Secara sepintas kita melakukan ini. Assessment atau evaluation. Gunanya untuk guru, bukan untuk siswa. Gunanya bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Oke? Ya. Ada pertanyaan lain? Ketahuan kan? Kena sisa-sisa sisa tenaga dari capek buat kerja tadi. Oke. Jadi yang penting sekarang semangat. Semangat ya. Oke. Ada pertanyaan? Komentar? Tidak ada? Oke. Nah, jadi itulah kita kalau nggak ada, jadi kita berasumsi baik kalau Anda itu dapat sesuatu yang baik
Jadi suatu pengalaman. Saya share pengalaman gitu kan. Itu menjadi guru yang atau dosen yang baik. Oke. Kalau nggak ada kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.